Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 18. Maka baca dulu. Besarnya pH larutan 0,7 gram CaOH2 basah, berarti ini ya, basahnya adalah basah kuat. Dengan AR sekian, CA-nya 16, H-nya 1. Dalam 500 ml larutan adalah. Berarti kita menemukan pH. Ini basah, berarti kita pakai OH-. Begini, OH- sama dengan B kali ya. OH-nya itu adalah 2, berarti B-nya 2. M-nya berapa? Belum ada ya. Kita cari dulu ya. M sama dengan apa rumusnya? Kayak gini ya. Per mili. Gramnya berapa? 0,74. MR-nya 74 kali 1000 per volumenya 500. Oke, berarti ini kita coret. Ini 2. Kita coret habis ya. Berarti ini tinggal 10 pangkat minus 2. Jadi kalau di totalin 2 kali 10 pangkat minus 2. Itu masukin 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti pOH-nya itu adalah min log 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 2 min log 4. pH-nya berapa? Kurangnya aja 12 ya. 14 kurangi 2, 12 ditambah log 4. Berarti pilihannya adalah yang E. Oke, itu nomor 18. Yo, berikutnya. Masih semangat? Oke, udah sampai nomor 19. Kakak baca dulu soalnya. Suatu larutan harga pH-nya sebesar 1. Berarti ini adalah asam. Yang jelas pH-nya 1. Berarti H plusnya 10 pangkat min 1 atau 0,1. Kemudian ditanya, masa NaOH yang harus ditambahkan pada 1 liter larutan agar pH-nya naik menjadi 3. Ya. Setelah ditambahkan NaOH ternyata pH-nya naik menjadi 3. Nanti ditanya setelah ditambahkan NaOH itu pH-nya jadi 3, gitu ya. Oke, ditanya berapa massa NaOH-nya. Oke, langsung. Karena di sini kita dikasih tahu asamnya ini adalah asam yang mana, maka ini kakak langsung ambil yang mempengaruhi pH, yaitu OH-. Jadi kakak reaksikan H plus ditambah OH-nya saja, ini akan menjadi H2O. Mula-mula terurai sisa. Oke, habisnya berapa? 10 pangkat 1 ya, berarti 0,1. Kemudian pH akhirnya adalah 3. Berarti H plusnya di sini 10 pangkat minus 3. Nah, kan ditanya di sini adalah pH-nya 3, maka OH-nya di sini harus habis. Karena supaya pH-nya tetap asam ini kita. Berarti ini harus 0. Berarti ini harus 10 pangkat minus 3 atau 0,001. Berarti kira-kira berapa yang terurai? Ya 0,099. Oke, sudah inilah biar gampang. Nah, berarti kira-kira di sini berapa? Karena koefisiennya sama, berarti sama ya. 0,099. Karena di bawahnya 0, maka di atasnya juga 0. 0,99. Ini satuannya adalah mol. Oke, inilah yang kita pakai. Ini adalah mol dari si OH-nya. Yang ditanyakan NaOH, Kak? Iya. Di sini kita tuliskan NaOH itu bisa diionkan jadi Na plus ditambah OH-. Nah, OH-nya sudah ada, yaitu 0,099. Iya kan? Maka koefisiennya sama nih. Maka ini juga 0,099 mol. Kan ditanya gramnya ini kan? Maka gramnya adalah mol dikali mR. Molnya berapa? 0,099 dikali mR-nya 40 gitu. Ini kalau dikalikan nanti hasilnya adalah 3,96 gram, gitu ya. Kak, hasilnya koma-koma Kak? Ya, tapi kalau kita yakin rajin nanti kita bisa hitung kok ini kok. Ya, karena angkanya juga nggak terlalu sulit. Oke, itu pembahasan soal nomor 19. Tadi kan kita sudah bahas nomor 18, 19. Coba diulang lagi ya, supaya nanti kamu lebih dalam lagi pembelajarannya. Oke?
Kita lanjutkan soal nomor 20. Jika larutan asam asetat mempunyai pH 3, asam asetat itu adalah CH3COOH, juga asam asetat, ya kan? Asam etanoat itu semuanya sama. Dilarutkan pH-nya 3, sama ya. pH-nya adalah 10⁻⁻5. Maka jumlah asam asetat dalam 1 liter larutan tersebut adalah, kita ditanya jumlah di sini itu maksudnya adalah masanya ya. Masanya berapa sih? Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya kita harus cari molarnya. Untuk mencari molar itu bagaimana? Kita mulai yang sudah ada dulu. pH-nya sudah ada. Oke, kalau pH-nya 3, maka H plusnya itu 10⁻⁻3 itu. Ya, H plus itu akan sama dengan akar Ka dikali M. H plusnya 10⁻⁻3, akar Ka-nya 10⁻⁻5 M. Kuadratin 10⁻⁻6, 10⁻⁻5 ini M. Sudah coret-coret nilainya tinggal 1, jadi M-nya sama dengan 10⁻⁻1. Udah ketemu kan M-nya? Berikutnya kita cari, tinggal mencari masanya. Molar itu sama dengan gram per ml dikali 1000 per mililiter. Gramnya ditanya, ml-nya 60, M-nya 10⁻⁻1 dikali 1000, 1 liter itu juga 1000 mili ya. Habis, jadi gramnya itu sama dengan 60 dikali 10⁻⁻1 ya. Jadi 60 dikali 10⁻⁻1 itu hasilnya adalah 6. Jadi 6 gram. Mana 6 gram? Yang C ya. Jadi pilihannya adalah yang C. Itu soal nomor 20. Oke? Oke, berikutnya kita sudah mulai masuk materi baru. Ini materinya adalah materi hidrolisis ya. Coba. Nah, kenapa nggak tahu ini ada tulisannya soalnya? Oke, kita baca. Dari dalam berikut yang mengalami hidrolisis total, supaya kita tahu dulu apa itu maksudnya terhidrolisis total. Terhidrolisis total itu adalah terhidrolisis secara sempurna. Kalau dia terhidrolisis secara sempurna, maka yang perlu kita cari adalah penyusunnya. Ya, kita akan ajarkan dulu. Kalau misalkan ada asam kuat ditambah basa kuat, ini nanti namanya tidak terhidrolisis, ya. Tidak terhidrolisis. Kemudian kalau ada asam kuat ditambah basa lemah, ini namanya hidrolisis parsial, karena salah satunya adalah lemahnya, terhidrolisis itu yang lemah. Kemudian nanti ada asam lemah ditambah basa kuat, ini juga hidrolisisnya adalah parsial. Ya. Jadi kalau misalkan berikutnya ada asam lemah, basa lemah, maka ini hidrolisis total. Sehingga kalau misalkan kita ditanya apakah hidrolisisnya parsial atau total atau tidak terhidrolisis, kita lihat penyusunnya. Oke? Kita lihat. Nih, NH4 apa itu? Basa lemah. Br asam kuat, berarti ini adalah parsial. Oke? BaCO3, Ba itu kuat, basa kuat, CO3 asam lemah, berarti ini Ba, berarti dia parsial karena salah satunya ada yang lemah. Ya kan? Kak, parsialnya asam atau basa? Oke, sekalian ya, karena Br-nya kuat, maka ini adalah parsial asam. Dilihat dari senyawa yang kuatnya. Ba-nya kuat ya, berarti ini parsial basa. Al lemah, CO3 lemah, inilah yang total. Kak, total tentukan pH-nya gimana? Sesuai dengan AKB-nya ya. Siapa yang besar, maka itu yang menentukan pH-nya. K2CO3, ini kuat, ini lemah. Kuatnya adalah basa, berarti ini parsial, ini basa. Kemudian ini Al lemah, Cl kuat, berarti ini adalah parsial asam. Yang ditanya adalah total, maka pilihan jawaban yang paling benar adalah yang C, gitu, karena dia adalah parsial total. Paham ya? Oke. Ya, masih semangat? Oke, siap. Dah, sekarang kita lanjut soal nomor 22. Garam di bawah ini jika dilarutkan dalam air mengalami hidrolisis sebagian itu parsial. Sebagian itu parsial, kecuali yang ditanya adalah yang kecuali ya. Jadi kalau kayak gitu kita tentukan aja semuanya dulu ya. Kalau misalkan
CA dengan CL ini apa? Parsial atau total atau tidak terhidrolisis? Penyusunnya CA kuat, CL kuat berarti tidak terhidrolisis kan? Tidak ya. Ini lemah, ini kuat berarti ini parsial. Lihat lagi, ini kuat, ini lemah berarti parsial. Kenapa ada tentunya? Ini lemah, ini kuat berarti ini parsial. Nah, ini kuat, ini lemah berarti ini juga parsial. Yang ditanya pengecualian berarti jawabannya adalah A, gitu kan? Nah, sekarang dari soal-soal yang tadi kalian catat dulu, ya, kamu ulang-ulang lagi, kemudian kamu bisa lanjutkan ke video pembahasan berikutnya. Oke? Yuk, berikutnya nomor 23. Garam berikut yang nilai pH-nya tidak tergantung pada konsentrasi garamnya. Apa maksudnya? Jadi kalau pH-nya tidak tergantung dengan konsentrasi dari garamnya, itu artinya terhidrolisisnya adalah secara total. Ya, terhidrolisis secara total. Ingat, terhidrolisis secara total itu tadi penyusunnya adalah asam lemah dan basa lemah. Sehingga kita tinggal jaga jadi pilihan mana yang lemah dengan yang lemah. NH4 lemah, Cl kuat, salah ya. CH3COO lemah, Na kuat, salah. CH3COO lemah, NH4 lemah, nah ini benar. NH4 lemah, SO4 kuat, salah. Ca kuat, CH3COO lemah, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah harus lemah dan lemah. Itulah yang disebut sebagai suatu garam yang tidak tergantung oleh konsentrasinya. pH-nya itu ditentukan oleh nilai KA-nya. Oke? Yuk, berikutnya soal nomor 24. Ion berikut mengalami hidrolisis dalam air kecuali berarti yang tidak terhidrolisis. Masih ingat ya, yang tidak terhidrolisis itu adalah ion dari yang kuat. Yang kuat itu maksudnya apa? Ya bisa dari asam kuat, bisa juga dari basa kuat. Kita lihat aja. Na+, ionnya kuat apa lemah? Oh kuat. Ya, kuat ya, berarti ini kuat. Cn- lemah. Ya, kita tulis saja ya. Ini lemah, ini kuat. CO3 lemah, ya. Ar lemah juga. Kemudian S lemah juga ya. Jadi kalau yang ditanya yang terhidrolisis tapi kecuali, maka yang kuat. Berarti pilihan yang benar adalah jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Jadi soal nomor 24 kita cukup lihat aja, langsung ketemu jawabannya. Mudah bukan?